Sudah bersama saya, Saudara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof, terima kasih untuk waktunya. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dikatakan baik-baik saja, Prof, ditambah juga dengan daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Apakah kemudian kenaikan PPN 12% yang diambil oleh pemerintah ini merupakan kebijakan yang tepat? Iya. Jadi sebetulnya memang ini pilihan kita tidak banyak ya. Jadi kami memahami bahwa pengambilan keputusan oleh pemerintah ini tentu didasari oleh sejumlah pertimbangan. Namun kondisi kita memang sekarang cukup berat, baik dari global maupun dari nasional. Dari sisi global kan kita sudah menghadapi COVID ya, Mas. Kan karena COVID kita pernah membengkak ya dari sisi defisit dan utang. Nah karena itu harus kita bayar sekarang gitu. Sekarang harus dibayar? Iya, saatnya untuk membayar. Sekarang? Iya. Nah itu kan karena kemarin kan 2025, 2026 dan seterusnya itu diprediksikan bunga cicilan utang kita tuh meningkat. Sedangkan di sisi spendingnya, kita tahu pengeluaran akan semakin membengkak dengan ya untuk mensukseskan program-program ya yang ingin mewujudkan Indonesia Emas tuh ya melalui market bergizi gratis dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12%, apakah itu menjadi satu-satunya opsi terbaik untuk saat ini atau justru sebenarnya masih ada opsi lainnya, Prof? Iya, masih banyak kebocoran dari perpajakan PPh pribadi misalkan. Nah, itu sebetulnya kan bisa lebih dikejar dulu. Kalau PPh pribadi itu kan sifatnya tidak regresif. Kalau PPN kan regresif, kayak miskin sama aja harus bayar kenaikan 1%. Kena semua secara merata. Kalau PPh kan hanya orang-orang yang income-nya dengan progresivitasnya itu bisa terlihat gitu. Nah, itu harusnya yang dikejar dong. PPh perorangan masih banyak ya orang-orang yang harusnya sudah kena pajak tapi mereka mungkin masih melaporkan nihil dan belum membayar sesuai dengan yang seharusnya gitu. Atau PPh badan pun juga itu masih banyak potensi yang masih bisa dikejar. Masih ada tax gap juga sama di PPh badan juga. Nah, terus kemudian yang kedua, pajak-pajak dari minerba misalkan. Itu kan ada sistem yang baru, misalkan untuk nikel tuh ada Simbara. Nah, itu pajak-pajak untuk minerba itu lebih difokuskan lagi. Mereka ada royalti juga selain pajak, nah PNBP dan lain sebagainya. Nah, itu juga didorong tuh sebetulnya bisa menjadi sumber penerimaan. Dan pajak-pajak baru tuh seperti cukai minuman berpemanis gitu ya, itu sebetulnya ada carbon tax gitu ya, yang lain-lain yang efeknya itu tidak terlalu masif. Nah, sebetulnya yang kemarin pemerintah sendiri sedang mengajukan tax amnesty lagi gitu kan. Nah dari situ kan ada database, evaluasi bagaimana sebetulnya masih banyak dana-dana orang kita yang ditaruh di luar. Nah itu juga perlu. Nah, kalau itu aja sebetulnya benar bayar pajaknya, saya rasa APBN kita tuh bisa sangat sejahtera gitu loh. Harusnya itu kalau bisa memang menyasar kepada masyarakat itu cepat dan kemudian adil. Ya adil memang susah 100%, tapi saya masih banyak mendengar di spot cek lapangan ya, di orang-orang terdekat masih banyak orang yang berhak, ya mereka keadaannya miskin, betul-betul papa, tapi tidak mendapatkan karena tadi misalkan tidak kenal dengan pengurus RT yang mengurus, harus mereka di DTKS itu data terpadu kesejahteraan. Datanya itu seupdate mungkin supaya orang-orang yang berhak itu memang mendapatkan gitu. Nah terus kan stimulus ini diberikan dengan kriteria-kriteria tertentu, tidak semua lapisan mendapatkan. Atau misalkan dapat stimulus kalau beli mobil hibrid, ya kalau nggak beli mobil hibrid ya nggak merasakan stimulus itu gitu kan. Prof, dari kenaikan PPN 12% ini, kelompok masyarakat mana yang kiranya paling terdampak, Prof? Ya, tentunya kelas menengah dan menengah rentan dan rentan miskin ya. Karena kalau kita lihat yang dapat bantuan-bantuan sosial itu kan juga di rentan miskin dan miskin yang kebanyakan. Nah, menengah dan menengah rentan ini kan sedikit lah. Walaupun tadi memang ada stimulus package untuk menyasar juga kelas menengah agar tidak turun ke menengah rentan. Seperti itu. Oke, tapi faktanya apakah sudah ada grafik penurunan dari kelompok masyarakat kelas menengah ke agregat yang lebih sebelum bawah? Kenaikan PPN ini pun karena adanya efek dari COVID ya. Jadi COVID itu sebetulnya berdasarkan riset memang telah menurunkan juga kelas menengah Indonesia. Jadi kalau kita lihat data dari perbandingan antara 2019 dengan 2024. Nah di 2019 itu tadinya 57,3 juta orang. Sekarang kelas menengahnya itu di 2024 47,8 juta orang. Jadi hampir 10 juta lah mengalami penurunan ya, atau 9,5 juta orang mengalami penurunan. Jadi 9 juta orang ini pindah ke menengah rentan ataupun ke rentan miskin. Bahkan bisa bergeser ke kelompok rentan miskin. Betul, bisa. Jadi bisa bergesernya itu satu kelas atau dua kelas. Ada juga narasi bahwa kenaikan PPN 12% ini dan juga sejumlah penarikan yang nanti tahun depan akan dilakukan oleh pemerintah itu akan mengancam tabungan-tabungan yang dimiliki oleh kelas menengah. Betul demikian, Prof? Betul. Jadi kalau kita lihat dari data, ini memang saya masih pakai data Oktober ya, sebetulnya udah keluar November. Porsi dari tabungan terhadap total pendapatan masyarakat itu semakin mengalami penurunan juga. Nah, terus kalau kita lihat biasanya dari data LPS untuk yang tabungan di atas 5 miliar itu masih tumbuh, cukup positif. Tetapi kalau yang di bawah 100
juta itu yang sudah mulai mengalami tren menurun. Tentu berarti kan tabungan masyarakat tuh mengalami penurunan. Karena apa? Pengeluaran yang semakin meningkat, inflasi juga, dan juga tergerusnya kelas menengah ini juga ya otomatis juga saving mereka juga mengalami penurunan. Itu kan buat yang punya tabungan, Bu. Belum lagi kelas menengah atau kelompok masyarakat lain kan ada juga yang tidak punya tabungan. Betul. Berarti potensi untuk berhutang ini lebih besar. Lebih tinggi, makanya itu sejalan dengan fenomena data pinjaman online yang semakin meningkat. Di kelas-kelas yang menengah rentan miskin ini juga sayangnya itu menjadi sasaran dari pinjaman online dan judi online juga ya seperti itu. Nah itu yang harus kita selamatkan juga, jerat pinjaman online ini bisa semakin menurunkan lagi middle income class kita yang memang semakin turun. Nah ditambah dengan PPN, wah itu udah ya fenomena yang disebutkan oleh senior kami ya Pak Hatib Basri pernah dalam media Kompas menyampaikan bahwa kita tuh bergeser dari zona nyaman ke zona makan ya. Orang paling akan mengutamakan kebutuhan primer. Nah itu untuk sektor-sektor yang di sekunder, untuk pelaku usaha nih ya, itu juga akan semakin prospek usahanya ya kurang baik gitu ya. UMKM juga terancam berarti. Betul, UMKM ini kan juga banyak menjadi segmen di mana kelas menengah itu membeli produk-produk itu kan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Valianti, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Saudara, di hadapan saya sudah ada Erwin Aksa, anggota Komisi 11 DPR RI. Bang Erwin, terima kasih untuk waktunya, Bang. Apa kabar? Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang Erwin, saya ingin langsung tanyakan, Bang, yang menjadi perbincangan publik masih terkait dengan kenaikan PPN 12%. Bagaimana kemudian Abang dan juga DPR memaknai kenaikan PPN 12% di tengah kondisi ekonomi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja dan juga daya beli masyarakat yang dapat dikatakan lemah, Bang? Jadi bagi Komisi 11 hari ini kita harus mematuhi undang-undang. Karena ini adalah kesepakatan dan juga di mana undang-undang sudah ditetapkan. Jadi kita harus menghargai dan melaksanakan undang-undang. Di dalam itu juga kita bisa melihat ada cukai buat minuman manis, ada cukai untuk rokok juga ikut naik, terus kemudian ada pajak karbon juga demikian. Jadi kita harus melihat undang-undang ini secara keseluruhan, bahwa kenapa tidak ditunda, karena ini undang-undang itu harus dilaksanakan. Sebenarnya pemerintah ini memiliki opsi lain. Selain meningkatkan ataupun menaikkan PPN menjadi 12%, ada juga sebenarnya opsi PPH, Bang, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menambah dan juga menstabilkan pendapatan negara. Tanggapan Pak? Jadi kalau kita berbicara PPH, kita harus berbicara tentang pelaporan pajak masyarakat Indonesia. Apakah pelaporan pajak masyarakat Indonesia semua sudah transparan? Apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah melaporkan pendapatannya? Nah ini perlu digitalisasi, dan salah satu di dalam undang-undang itu adalah pelaksanaan Cortex ya, digitalisasi pajak yang akan dilaksanakan 1 Januari 2025. Mudah-mudahan nanti dengan digitalisasi itu bisa menaikkan tadi komponen PPH tersebut, sehingga tax ratio kita bisa naik. Juga yang menjadi fokus perhatian dari banyak pihak adalah terkait dengan kelas menengah. Bahwa data BPS menunjukkan 5 tahun terakhir, Bang, kelas menengah itu mengalami penurunan, bahkan 9 juta lebih warga turun kelas dari kelas menengah ke kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin. Ketika penurunan jumlah kelas menengah ini dikaitkan dengan kenaikan PPN 12%, tidakkah ini menjadi modal untuk kemudian baik itu pemerintah maupun legislatif untuk meninjau ulang aturan ini, Bang? Ya kembali lagi, ini undang-undang. Ini undang-undang, ini bukan aturan. Ini adalah undang-undang yang sudah ditetapkan September 2021. Jadi kalau ingin melakukan revisi, yang direvisi undang-undangnya. Nah itu membentuk kajian, membutuhkan sebuah penelitian dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket insentifnya. Nah kita harapkan nanti insentifnya tepat sasaran. Insentif dan paket stimulus ekonomi ini dinilai kurang karena berlakunya mungkin hanya 2 bulan, Bang. DPR melihatnya apakah perlu paket stimulus yang lebih panjang durasinya untuk kemudian betul-betul membantu masyarakat? Ya kita lihat dulu selama 2 bulan bagaimana dampaknya. Dan yang harus dihadirkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang kelas atas. Kelas atas maksudnya yang nilainya mahal. Bagaimana pabrik handphone ditambah? Bagaimana pabrik mobil ditambah? Bagaimana pabrik robot kalau bisa diperbesar? Kalau memang kita sudah mulai masuk ke manufacturing robot. Ya. Bagaimana kalau bisa kita membuka pasar ke Amerika Serikat yang membutuhkan semikonduktor. Jadi kembali lagi, kualitas pekerjaan di Indonesia harus diperbaiki.
kita tidak bisa rely sama dengan labor intensif yang membuat tekstil dan sepatu. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintah Indonesia harus mengundang ahli-ahli atau pemilik perusahaan yang ada di Cina, yang ada di luar negeri, untuk membangun industri yang berkelas tinggi. Kemudian gaji daripada labor kita, dari pekerja kita itu tinggi dan mahal. Nah, kalau mahal, mereka menjadi status yang kelas menengah yang berkualitas. Untuk aturan pelaksanaan itu sudah tertuang di dalam undang-undang HPP atau kementerian perlu membuatnya sendiri, Bang? Ya, saya kira terkait dengan paket-paket kebijakan yang akan diberikan subsidi atau insentif, itu perlu paket atau perlu tertulis. Yang mana yang mau diberikan insentif, yang mana memberikan subsidi. Nah, itu harus ditulis, karena semua paket kebijakan ekonomi Pak Prabowo harus tertulis dengan baik sehingga tepat sasaran. Ada juga yang jadi fenomena baru. Kemarin aksi demonstrasi dilakukan di depan istana untuk menolak, bahkan mengumpulkan petisi terkait dengan penolakan kenaikan PPN 12%. Tanggapan DPR? Ya, masyarakat kembali harus kita jelaskan dengan baik secara menyeluruh bahwa PPN 12% itu salah satu bagian daripada Undang-Undang HPP. Jadi bukan pajak 12% itu menjadi judul daripada undang-undang, tetapi judulnya adalah Undang-Undang HPP. Jadi kembali lagi, sosialisasi harus kita lakukan, kita harus jelaskan, kita harus transparan bahwa semua paket ini adalah untuk masyarakat, ya, untuk rakyat Indonesia. Yang jadi kekhawatiran juga, Bang, terkait dengan kenaikan PPN 12% ini dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha untuk kemudian menaikkan harga-harga barang di pasar. Apakah DPR melihat pemerintah perlu melakukan operasi pasar dan mungkin operasi-operasi sejenisnya, Bang? Kita sudah punya lembaga KPPU yang mengawasi praktek-praktek monopoli dan oligopoli. Nah, harus berjalan di situ. Oke. Dari DPR sendiri, apakah mungkin Bang Erwin secara individu, apakah kemudian akan turun ke pasar mungkin, Bang? Oh, pasti. Saya akan melihat di mana kalau ada praktek-praktek monopoli dan oligopoli, ya kita harus bereskan. Termasuk kalau ada orang-orang atau lembaga yang kemudian menaikkan sewa atau menaikkan fee dan sebagainya. Kita harus awasi praktek-praktek di lapangan yang sering terjadi, di mana masyarakat tersusahkan dengan adanya praktek-praktek itu tadi, apakah itu premanisme, apakah itu kegiatan yang tidak bisa diakui oleh negara, sehingga itulah membebani masyarakat. Tentu kita berharap di tengah banyaknya problematika terkait dengan kenaikan PPN 12%, warga ataupun masyarakat pada umumnya tidak semakin terberatkan, tetapi di sisi lain juga pendapatan negara ini akan stabil dan sehat, ya, Bang? Ya, baik. Mudah-mudahan. Insya Allah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Bang Erwin Aksa, terima kasih untuk waktunya, Bang. Ya, sama-sama.